Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jauh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bungun Janito. Saya dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya berdinas di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Nias. Saya merupakan peserta Latsar angkatan 16 kelompok 1. Saya di sini akan berbicara tentang apa itu smart ASN dan manajemen ASN sesuai apa yang saya tahu terhadap materi yang diberikan oleh Bu Naila Karimah. Baik, dalam manajemen ASN dan smart ASN itu suatu dua konsep yang bersatu erat ya untuk tujuan birokrasi dan reformasi di Indonesia. Dua konsep tersebut itu sangat bisa untuk menciptakan ASN aparatur sipil negara sebagai ASN yang profesional, berintegritas dan mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman atau perkembangan zaman pada zaman sekarang ini yang akan semakin maju dan semakin berkembang pada bidang ipteknya. Yang pertama itu smart ASN ya. Smart ASN itu mempunyai karakteristik utama yaitu literasi digital, kolaborasi, kreatif dan inovatif, adaptif, dan networking. Dalam literasi digital ini kita harus mempunyai kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Di sini kita sebagai ASN perlu adanya untuk kemampuan dalam mengaplikasikan atau mengendalikan teknologi terbaru dalam perkembangan zaman ini. Hal ini bisa kita kembangkan dan bisa kita ciptakan untuk memudahkan berbagai pekerjaan kita sebagai pegawai ASN. Yang selanjutnya itu kolaborasi. Dalam kolaborasi itu kita bisa meningkatkan kemampuan untuk bersama lintas batas. Dengan contohnya kita tuh bisa menggunakan Zoom meeting untuk kita tuh bisa bekerja sama secara tidak tatap muka, namun kita bisa tatap muka dengan layar dengan teman-teman atau rekan kerja di luar atau di instansi. Yang selanjutnya itu kreatif dan inovatif. Dalam kreatif dan inovatif ini, pegawai itu dituntut untuk menciptakan suatu inovasi untuk mengembangkan sesuatu untuk mengikuti perkembangan zaman pada zaman sekarang ini. Yang selanjutnya ada adaptif. Adaptif ini para pegawai itu harus bisa beradaptasi dalam berbagai perkembangan pada bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi ini. Dan selanjutnya ada networking. Networking itu membangun dan memelihara hubungan profesional yang luas. Ingat, dengan kita mempunyai akses yang luas di internet ini, kita bisa untuk mencari teman yang baru, untuk mencari rekan kerja yang baru di luar kantor kita, dan kita bisa untuk membangun relasi, komunikasi, networking yang baik. Sebelum mengenal itu semua, kita harus dipondasikan dengan 4 pilar literasi digital ini agar kita bisa berhati-hati, kita mengetahui apa seluk-beluk AI, teknologi terbaru itu. Yang pertama itu digital ethics atau etika digital. Etika digital ini adalah kemampuan individu untuk menyadari atau menyesuaikan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup tentang kesadaran ya, kesadaran tentang digital yang kita tinggalkan, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Yang kedua itu budaya digital. Dalam budaya digital ini kita harus paham bagaimana kita untuk berbahasa yang baik, yang bijak, membaca dengan seksama untuk membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan pendidikan Tematika dalam kehidupan sehari-hari. Ini dalam budaya digital ini berkaitan erat dengan bagaimana kita cara berinteraksi dan berperilaku dalam ruang digital. Yang selanjutnya keamanan digital atau digital safety. Hal ini sangat perlu dilakukan atau diketahui oleh semua pegawai ASN untuk kita bisa wajib menjaga data diri kita atau data instansi kita agar tidak mudah untuk dihack atau diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya keterampilan digital atau digital skill. Dalam digital skill ini pegawai ASN harus mempunyai
kemampuan dan keterampilan dalam mengelola teknologi terbaru atau menggunakan teknologi terbaru, baik itu untuk menunjang kinerja kita, baik untuk hal yang lain-lain yang masih dalam jalur positif. Selanjutnya, manajemen ASN. Manajemen ASN ini adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, berintegrasi, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan utamanya adalah menciptakan ASN yang efektif, efisien dalam menjalankan tugasnya, serta mampu memberikan pelayanan publik terbaik. Dan manajemen ASN itu mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan potensi, biaya kerja, hingga promosi dan pensiun. Kedua itu sangat harus menjadi fondasi membentuk ASN. Tanpa manajemen yang baik, mustahil untuk menghasilkan ASN yang cerdas secara digital. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our family, Afikna menjaga salam.